Hai guys, kembali lagi di channel Fame Studio. Hari ini gue akan ngetes sebuah capture card Sultan. Udah lama nih kita nggak iseng-iseng ngetes capture card. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ya. Ini ada sebuah brand namanya Bluefish 444. Dan ini adalah sebuah brand capture card yang berasal dari Australia ya. Kita dikirimin demo unit ya, ini bukan endorsan, ini kita hanya dipinjamkan karena memang kalau dikasih itu kayaknya gimana gitu ya, harganya sangat-sangat fantastis. Untuk produknya namanya Bluefish 44 Epoch 4K Neutron dan dia adalah sebuah capture card 3G ya. Ini dia bisa menerima beberapa input SDI atau bisa disetting untuk output juga. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini di B&H harganya $2.695. Dengan rate hari ini ya, itu kira-kira harganya 41 jutaan. Dan ini belum hitung harga kalau sudah masuk Indo ya. Mungkin harganya kalau masuk Indo bisa mepet-mepet ke 50 juta. Sebagai perbandingan, di B&H untuk harga Blackmagic Design Deckling Duo 2 ya, mungkin ini adalah sebuah capture card yang teman-teman sudah sangat-sangat tidak asing lagi dan sudah banyak yang pakai di sini. Dia harganya tidak sampai $500 ya. Jadi untuk satu Bluefish teman-teman bisa mendapatkan 5 unit Blackmagic Design Deckling Duo 2 dan ini sama ya, dia adalah capture card yang 3G juga, sama-sama dia ada reference inputnya juga, tapi malah dia ada satu in-out tambahan ya, dia ada 4 output inputnya SDI-nya, sedangkan yang punyanya Bluefish itu hanya 3 input output SDI, walaupun dia ada tambahan nih HDMI mini yang bisa digunakan untuk monitoring ya. Nah ini yang paling pojok ini adalah untuk reference inputnya ya, untuk sync generator ya, sama dengan si Blackmagic Deckling Duo juga dia yang paling ujung ini adalah untuk sync ya, untuk reference in-nya. So pastinya sebagai orang yang waras ya, ketika mereka ngontak gue dan tolong dong dicoba ini capture cardnya segala macam, pastinya otomatis gue nanya, ini kenapa ya harganya kok wah banget gitu. Gue tanya apakah secara gambar lebih bagus dari punyanya Blackmagic, dan mereka bilang ya kalau gambar mungkin subjektif ya, tapi yang jelas satu hal yang benar-benar mereka tekankan itu adalah bahwa dengan capture card mereka itu kita bisa mendapatkan latency yang lebih bagus ya. Jadi capture card mereka tuh ibaratnya kayak prosesornya lebih cepat, jadi gambarnya itu lebih sedikit delay-nya. So, itu yang akan kita buktikan hari ini. Gue udah nge-setup ya 2 PC yang identik. Jadi dari prosesornya, dari CPU-nya, semuanya sama persis, tidak ada komponen yang berbeda. OS-nya juga sama-sama Windows 11. Bahkan merek spare part-nya tuh sama. Jadi misalnya ini kedua PC-nya itu menggunakan VGA-nya RTX 3080 Ti TUF gitu, Asus TUF. Jadi brandnya sama, spare part-nya semua sama, software-nya sama. Bedanya hanya satu menggunakan si Blackmagic Deckling Duo, yang satu menggunakan si Bluefish punya capture card-nya. Dan keduanya akan kita running untuk vMix, dan gue udah siapkan kamera Sony FX6 yang akan kita split output SDI-nya dan kita input ke capture card masing-masing, dan kita akan lihat seberapa lebih cepat si capture card dari Bluefish ini dan apakah worth it untuk membayar harga 5 kali lipat. Oke, so kita akan mulai tesnya ya, dan di sini benar-benar kita hanya akan melihat latency saja ya, karena untuk warna dan sebagainya, lagi pula ini kedua monitornya juga tidak dikalibrasi ya, jadi pasti akan ada perbedaan warna juga. So ini sorry ya, gambarnya agak redup karena biar layarnya lebih kelihatan gitu ya. So kita akan mulai. Yap. Coba. Dan langsung ya, kalau buat gue pribadi terlihat ada perbedaan ya. Ada yang lebih cepat dan ada yang nyusul satu. Dan ini gue belum info ke teman-teman ya, yang mana yang pakai Blackmagic, yang mana yang pakai Bluefish. Coba teman-teman bisa membedakan nggak? Yang jelas yang Bluefish yang lebih cepet ya di sini ya, yang latency-nya lebih rendah, lebih sedikit delay-nya.
ya. Oke, so, itu ya, yang sebelah kiri itu Blackmagic, yang sebelah kanan itu adalah Bluefish 444. Jadi, memang ya sesuai apa yang mereka bilang, memang capture card mereka, low latency ya. Seenggaknya dibandingkan dengan Blackmagic, dia lebih kenceng, tapi gue nggak tahu ya kalau dibandingkan capture card lain seperti aja, dan masih ada beberapa brand-brand lainnya. Oke, so Bluefish 444 ya, capture card low latency. Tapi pertanyaan utamanya adalah apakah worth it untuk mengeluarkan uang 5 kali lipat ya untuk membeli capture card tersebut. Nah, sejujurnya ya, gue yakin sebenarnya nih target market si Bluefish 444 ini bukan studio-studio broadcast indie seperti kita ya. Target mereka gue yakin adalah mungkin TV ya, broadcast yang besar, yang memang budgetnya besar. Dan memang kalau kita melihat dari sebuah sistem utuh ya, sistem utuh. Jadi misalnya kayak gue mau ngerakit PC buat streaming, masa iya gue ngerakit PC-nya itu di 40 juta terus harga capture card-nya 40 juta juga, kan agak-agak nggak make sense ya. Tapi kalau misalnya gue ngerakit sistemnya itu harganya misalnya 1M itu total dia, kenapa enggak di dalamnya ada capture card yang harganya 45 juta. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan nilai sistem make sense lah. Tapi kalau ya untuk studio-studio indie ya mungkin teman-teman bisa menjawab sendiri apakah mau atau tidak mengeluarkan budget segitu banyak. So anyway, gue akan ngebahas lebih banyak lagi tentang si Neutron 4K Neutron ini ya, karena gue masih dipinjeminnya agak lama. Itu tadi kita baru tes latency. Gue pengen ngebahas beberapa fitur-fitur lainnya, tapi tidak di video ini ya. So I will see you guys di video berikutnya. Bye.